Standar Pengendalian Mutu KAP Heliantono dan rekan. Pada SPM KAP, mencakup unsur-unsur tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, ketentuan etika profesi, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, pemantauan, dan dokumentasi. Visi dan misi KAP memberikan jasa audit, review, dan jasa perikatan assurance lainnya yang berkualitas tinggi, sesuai dengan standar profesi, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku. Memberikan jasa lainnya di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan. Berpartisipasi secara aktif dalam wadah organisasi profesional dan lingkungan masyarakat yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial baik dalam perspektif nasional maupun internasional. KAP menjadikan orientasi mutu sebagai bagian dari budaya internal KAP dan menerapkan hal-hal berikut. Pelaksanaan SPM akan menjadi bagian dari evaluasi kinerja, kompensasi, dan promosi, termasuk sistem insentif bagi personel KAP. Tanggung jawab pemimpin KAP dan para rekan KAP untuk menjaga agar setiap pertimbangan komersil tidak mengesampingkan mutu pekerjaan yang dilaksanakan, dan memiliki sumber daya yang memadai untuk pengembangan dokumentasi dan dukungan atas kebijakan dan prosedur pengendalian mutu. Tujuan KAP dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan bahwa KAP dan personel mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan laporan yang diterbitkan oleh KAP telah sesuai dengan kondisinya. SPM ini harus dipatuhi oleh KAP dan personel KAP. SPM didokumentasikan dan dikomunikasikan melalui pendidikan dan pengembangan profesional berkelanjutan, pertemuan, dialog formal maupun informal, surat edaran ataupun memorandum penjelasan. Dan efektivitas atas pelaksanaan SPM ini akan dipantau secara berkala pada proses Internal Quality Assurance Review. Ketentuan etika profesi yang berlaku akan dibahas pada satu sesi training oleh Bu Vanda. Di sini saya hanya ingin menegaskan bahwa KAP dan personelnya wajib mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku dan wajib membaca kode etik IAP dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada independensi, rotasi partner dan tim perikatan, serta benturan kepentingan, KAP harus mematuhi beberapa peraturan lainnya selain kode etik profesi, yaitu rotasi KAP dan akuntan publik yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ketentuan independensi yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan lainnya yang diatur oleh Bank Indonesia. KAP akan segera mengkomunikasikan pelanggaran atas kebijakan dan prosedur yang teridentifikasi kepada rekan perikatan yang bersama dengan KAP harus menangani pelanggaran tersebut. Setiap individu lain yang relevan dalam KAP, serta pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan independensi serta melakukan tindakan yang tepat sehubungan dengan pelanggaran tersebut. Rekan perikatan dan individu lain yang relevan dalam KAP segera mengkomunikasikan kepada KAP mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, agar KAP dapat menentukan perlu tidaknya menentukan tindak selanjutnya. Kerahasiaan. KAP dan personel KAP harus menjaga kerahasiaan informasi klien berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, kode etik IAP dan ketentuan internal KAP serta perjanjian tertentu dengan klien. KAP mengharuskan setiap personel KAP pada saat rekrutmen awal dan setiap tahunnya menyampaikan surat pernyataan kerahasiaan. KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien jika KAP dan tim perikatan memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan dan memiliki kemampuan termasuk waktu dan sumber daya untuk melaksanakannya.
Pertimbangan berikut dapat digunakan untuk menilai kompetensi, kemampuan, dan sumber daya KAP yang dinilai untuk profil rekan perikatan dan anggota tim. Personel KAP memiliki pengetahuan terhadap industri dan hal pokok. Personel KAP memiliki pengalaman dan dengan ketentuan dan peraturan ataupun pelaporan yang berlaku dan kemampuan untuk memperoleh keahlian dan pengetahuan secara efektif. KAP memiliki personel yang memadai dengan kompetensi dan kemampuan yang diperlukan, tersedianya tenaga ahli apabila dibutuhkan, tersedianya individu yang memenuhi kriteria dan ketentuan untuk melaksanakan penelaahan, review mutu perikatan apabila diperlukan, dan KAP mampu menyelesaikan perikatan sesuai dengan tenggat pelaporan. KAP hanya akan menerima dan melanjutkan hubungan dengan klien perikatan jika KAP dan tim perikatan dapat mematuhi ketentuan etika profesi yang berlaku. KAP telah mempertimbangkan integritas pemilik utama, manajemen inti, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas klien, dan tidak memiliki informasi yang dapat mengarahkan KAP untuk menyimpulkan tidak memadai integritas entitas klien tersebut. Hasil dari prosedur evaluasi penerimaan klien harus didokumentasikan oleh rekan perikatan. Pada surat perikatan, hal-hal berikut harus dicantumkan. Ruang lingkup perikatan dan beberapa hal berikut. Jadi kontrak perikatan harus mengacu pada SPM dan memastikan bahwa poin-poin yang disebutkan pada SPM telah tercantum pada kontrak perikatan. Sumber daya manusia, KAP menetapkan prosedur rekrutmen SDM berikut untuk memberikan keyakinan bahwa KAP memiliki personel yang cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip etika profesi yang diperlukan. Proses rekrutmen SDM dilakukan sesuai dengan kebutuhan KAP. KAP menetapkan agenda rekrutmen SDM setiap tahunnya yang dilakukan secara rutin sesuai dengan proyeksi antisipasi pertumbuhan dari KAP, pengunduran diri karyawan, dan faktor lainnya. KAP menetapkan SDM yang diterima adalah SDM yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan komitmen yang tinggi. Orientasi program akan dilakukan kepada SDM baru sesuai dengan bidang keahliannya dan deskripsi tugasnya. Dan prosedur rekrutmen efektif gagasan tim perikatan. Rekan perikatan harus memastikan anggota tim perikatan memiliki kemampuan, pengalaman, dan waktu yang memadai untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan memungkinkan KAP atau rekan perikatan untuk menerbitkan laporan yang sesuai dengan kondisinya. Penugasan tim perikatan dan penentuan tingkat penyeliaan diperlukan untuk membantu pengembangan staf yang belum berpengalaman. Rekan perikatan memberikan perhatian pada keberlanjutan hubungan dengan klien dan ketentuan rotasi tim perikatan serta independensi dari tim perikatan. KAP menetapkan kebijakan bahwa staf profesional harus menempuh SKP minimum 40 jam pelatihan dalam bidang akuntansi, auditing, dan bidang lainnya yang relevan dalam pemberian jasa, serta memasukkan unsur PMPJ untuk prosedur penerapan dan pelaporan. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui berbagai metode antara lain pendidikan profesional, pengembangan profesional berkelanjutan termasuk pelatihan, pengalaman kerja, bimbingan oleh staf yang lebih berpengalaman, contohnya oleh tim perikatan yang lebih senior, pendidikan mengenai independensi bagi personel yang disyaratkan untuk menangani masalah independen. Dalam kondisi rekan perikatan mempunyai wewenang untuk menandatangani laporan audit untuk keperluan bank dan perusahaan publik, diharuskan untuk berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh IAPI dengan minimum SKP yang diatur oleh Bank Indonesia dan OJK. Kebijakan dan prosedur yang mengatur penilaian atas kinerja, kompensasi, dan promosi termasuk sistem insentif personel KAP harus memperhatikan beberapa hal berikut. Kualifikasi, ekspektasi KAP atas kinerja, kepatuhan atas prinsip etika profesi, serta kepatuhan terhadap kebijakan KAP untuk berbagai posisi tanggung jawab akan ditetapkan. Hal ini didokumentasikan dan dikomunikasikan, termasuk komunikasi mengenai kegagalan dalam mematuhi kebijakan dan prosedur KAP yang akan mengakibatkan sanksi indisipliner.
Kriteria yang dipertimbangkan dalam menilai kinerja individual telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan. Termasuk dalam kriteria ini adalah penilaian atas pelaksanaan SPM. Kinerja dari setiap personel akan dievaluasi secara berkala oleh rekan atasannya. Sistem penilaian kinerja personel akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketentuan KAP telah dilaksanakan dan personel KAP yang memiliki kompetensi yang tinggi telah diberikan level tanggung jawab yang lebih tinggi. Dalam proses rekrutmen, HRD harus mempertimbangkan hal berikut. Memeriksa kemampuan akademis dan profesional, serta memeriksa referensi kerja. Memperjelas kesenjangan waktu dari aplikan, mempertimbangkan catatan kriminal dan hutang. Menjelaskan kepada kandidat ketentuan KAP secara tertulis setiap tahun, dan untuk setiap perikatan assurance apakah mereka independen dan bebas dari benturan kepentingan. Jadi pada berkas karyawan harus terdapat konfirmasi independence dan bebas benturan kepentingan. Menginformasikan pada kandidat persyaratan untuk menandatangani pernyataan mengenai pemahaman dan kepatuhan dengan kebijakan kerahasiaan KAP. Bisa dicantumkan pada kontrak kerja karyawan. Dalam pelaksanaan perikatan, KAP mendukung pelaksanaan perikatan yang berkualitas tinggi. Hal-hal berikut adalah pokok untuk dijalankan. Mengarahkan tim perikatan untuk mendapatkan pemahaman mengenai tujuan penugasan, mengarahkan tim perikatan untuk patuh terhadap standar perikatan yang berlaku, memberikan penyeliaan perikatan, pelatihan personel, dan bimbingan kepada tim perikatan untuk membantu anggota yang kurang berpengalaman dalam tim perikatan. Penelaahan pelaksanaan pekerjaan, pertimbangan signifikan yang dibuat dan bentuk laporan yang diterbitkan. Dokumentasi yang tepat untuk pelaksanaan pekerjaan dan waktu luasnya penelaahan. Dan adanya proses untuk menjamin bahwa semua kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh KAP adalah yang terupdate. Rekan perikatan harus memastikan bahwa setiap penugasan telah disupervisi secara memadai dan pekerjaan anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman ditelaah oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman. Diskusi di antara anggota tim perikatan, kerjasama tim, dan pelatihan yang tepat dapat membantu anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman untuk memahami secara jelas tujuan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Supervisi mencakup hal-hal sebagai berikut: memantau kemajuan perikatan audit, mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan setiap anggota tim perikatan, mengarahkan ke hal signifikan yang timbul selama perikatan audit, mempertimbangkan signifikansi hal tersebut dan memodifikasi pendekatan yang telah direncanakan dengan tepat, mengidentifikasi hal yang perlu dikonsultasikan atau dipertimbangkan oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman selama perikatan audit. KAP mendukung terciptanya budaya konsultasi atas hal-hal yang rumit atau kontroversial seperti penerapan standar akuntansi baru. Rekan perikatan akan memastikan bahwa anggota tim perikatan telah melaksanakan proses konsultasi yang efektif dan pihak yang dikonsultasikan diberikan seluruh fakta dan yang relevan yang memungkinkan untuk memberikan saran yang diperlukan dan memiliki pengetahuan, senioritas, dan pengalaman yang tepat ketika kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut didokumentasikan dan diterapkan dengan tepat. Sifat lingkup dan kesimpulan dari hasil konsultasi harus didokumentasikan menggunakan memoranda, risalah rapat, dan dapat disimpan di dalam kertas kerja pemeriksaan tahun berjalan. Dokumentasi mencakup isu yang mendasari dilakukannya konsultasi, dan hasil dari konsultasi yang dilakukan termasuk keputusan yang dihasilkan, serta dasar dari keputusan tersebut dan penerapannya. KAP harus menetapkan penelaahan pengendalian mutu perikatan yang menyediakan suatu evaluasi yang objektif atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dicapai dalam penyusunan laporan yang mencakup hal-hal berikut. Keharusan penelaahan pengendalian mutu perikatan untuk semua pekerjaan audit atas laporan keuangan emiten. KAP harus menetapkan penelaahan pengendalian mutu perikatan yang menyediakan suatu evaluasi yang objektif atas pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang dicapai dalam penyusunan laporan. Penelaahan review perikatan
mencakup penelaahan pengendalian mutu perikatan untuk semua pekerjaan audit laporan keuangan emiten, dan menetapkan kriteria di mana audit atau review laporan keuangan historis lainnya dan perikatan assurance atau jasa lainnya yang harus dievaluasi untuk menentukan perlu tidaknya dilaksanakan suatu penelaahan pengendalian mutu perikatan. KAP telah menentukan bahwa penugasan pada BUMN dan penugasan yang memiliki resiko tinggi itu harus dilakukan penelaahan pengendalian mutu. Kebijakan dan prosedur KAP terkait penelaahan pengendalian mutu perikatan adalah sebagai berikut. Personel penelaah pengendalian mutu sedapat mungkin tidak ditunjuk oleh rekan perikatan. Personel penelaah pengendalian mutu tidak terlibat dalam pelaksanaan perikatan selama periode penelaahan. Personel penelaah pengendalian mutu tidak membuat keputusan untuk tim perikatan. Tidak terdapat hal-hal lain yang dapat mengancam objektivitas dari personel penelaah pengendalian mutu tersebut. Laporan perikatan tidak diberi tanggal sampai dengan penyelesaian penelaahan pengendalian mutu perikatan. Kualifikasi teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi penelaah pengendalian meliputi pengalaman dan wewenangnya minimal adalah level manajer. Jika seorang penelaah pengendali mutu tidak dapat mempertahankan objektivitasnya, maka personel lain dalam KAP atau personel lainnya di luar KAP yang memenuhi ketentuan dapat ditunjuk untuk melaksanakan peran sebagai penelaah pengendali mutu atau sebagai personel yang dikonsultasikan dalam perikatan. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam tim perikatan, antara tim perikatan dengan pihak yang memberikan konsultasi atau antara rekan perikatan dengan penelaah pengendali mutu, maka KAP harus menetapkan prosedur yang efektif mendukung identifikasi atas perbedaan pendapat pada tahap awal, memberikan panduan yang jelas atas tindakan yang harus dilaksanakan selanjutnya, dan mengharuskan dokumentasi penyelesaian atas perbedaan pendapat tersebut, dan kesimpulan yang telah dicapai. Prosedur untuk menyelesaikan perbedaan tersebut dapat mencakup konsultasi dengan praktisi atau KAP lainnya, atau badan profesi atau badan pengatur. Laporan tidak diberi tanggal hingga hal yang menjadi permasalahan telah diselesaikan. Dokumentasi perikatan. Penyelesaian pengarsipan kertas kerja final dari perikatan. KAP menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengarsipan kertas kerja final dari pelaksanaan perikatan secara tepat waktu setelah laporan perikatan diselesaikan. Untuk perikatan assurance, penyelesaian kertas kerja final tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor independen. Jika terdapat 2 atau lebih laporan yang berbeda diterbitkan untuk informasi keuangan yang sama pada suatu entitas, kebijakan dan prosedur sehubungan dengan batas waktu untuk menyusun kertas kerja final dari suatu perikatan adalah seolah-olah setiap laporan diterbitkan untuk perikatan yang berbeda. Rekan perikatan harus merancang dan menetapkan suatu pengendalian untuk menghindari terjadinya pengubahan, penambahan, atau penghapusan dokumentasi perikatan. Pengendalian mencakup hal sebagai berikut: memungkinkan penentuan kapan dan oleh siapa dokumentasi perikatan dibuat, diubah, atau direview. Menjaga integritas dari informasi pada setiap tahapan perikatan, terutama ketika informasi tersebut digunakan bersama oleh tim perikatan atau dikirim kepada pihak melalui internet. Mencegah perubahan yang tidak diotorisasi atas dokumen perikatan. Memperbolehkan akses atau dokumentasi perikatan oleh tim perikatan dan pihak lain yang memiliki otorisasi. Berikut juga pengendalian yang dirancang dan harus diimplementasikan untuk memelihara integritas keteraksesan atau kemampuan untuk memperoleh kembali dokumentasi. Penggunaan password untuk membatasi akses atas dokumen perikatan, lakukan backup secara rutin, penetapan prosedur dalam mendistribusikan, memprosesnya selama perikatan, serta mengumpulkan dan menyusunnya pada akhir perikatan. Penetapan prosedur dalam membatasi akses atas distribusi dan penyimpanan yang bersifat rahasia secara tepat atas dokumen perikatan dalam bentuk kertas kerja. KAP juga menetapkan prosedur untuk menjaga integritas, keteraksesan, dan
kemampuan untuk memperoleh kembali dokumen dalam bentuk kertas yang di-scan secara elektronik dan menjadi bagian dari kertas kerja perikatan sebagai berikut. Menghasilkan dokumen elektronik dari proses scanning tersebut yang mencakup keseluruhan isi dari dokumen dalam bentuk kertas termasuk tanda tangan, cross-reference, dan anotasi secara manual. Mengintegrasikan dokumen elektronik dari proses scanning tersebut dalam kertas kerja perikatan termasuk memberikan indeks dan sign off jika diperlukan, memungkinkan dokumen elektronik dari proses scanning diperoleh kembali dan dicetak jika diperlukan. KAP menetapkan kebijakan dan prosedur atas pemeliharaan dan penyimpanan dokumen perikatan untuk periode 5 tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Prosedur pemeliharaan dan penyimpanan dokumen perikatan juga mencakup hal sebagai berikut. Memungkinkan pemrolehan kembali dan pengaksesan atas dokumentasi perikatan selama jangka waktu penyimpanan, khususnya untuk dokumentasi elektronik terkait dengan penggantian atau pemutakhiran teknologi selama periode penyimpanan. Menyediakan catatan atas perubahan yang dilakukan terhadap dokumentasi perikatan setelah kertas kerja perikatan diselesaikan. Memungkinkan pihak dari luar KAP yang memiliki wewenang untuk mengakses dan menelaah dokumentasi perikatan tertentu untuk tujuan pengendalian mutu atau tujuan lainnya. Dokumentasi perikatan adalah milik KAP kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah pertimbangan khusus dalam pelaksanaan perikatan audit laporan keuangan grup. Apabila tim perikatan grup menyimpulkan bahwa pekerjaan auditor komponen tidak cukup, tim perikatan grup harus menentukan prosedur audit tambahan yang harus dilaksanakan, dan apakah prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh auditor komponen atau oleh tim perikatan grup. Tim perikatan grup harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mengurangi resiko audit ke tingkat yang rendah yang dapat diterima sehingga memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan masuk akal yang dipakai sebagai dasar opini. Rekan perikatan grup harus mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, baik yang diidentifikasi oleh tim perikatan grup maupun yang dikomunikasikan oleh auditor komponen terhadap opini audit grup, dan apakah terdapat ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Sampai di sini paparan saya mengenai standar pengendalian mutu KAP Heliantono dan rekan. Apabila ada pertanyaan, maka dapat disampaikan melalui email yuninurikasari@heliantonorekan.com. Terima kasih, salam.